saya sedang menyiapkan beberapa makanan untuk berbuka. Dan saya rasanya kok nggak turun-turun berat badan saat puasa ini. Mungkin dokter Cindy bisa langsung jelaskan bagaimana kira-kira? Ya mungkin tadinya berat badan kita aman, jadi makin meningkat. Sehingga pada usia di atas 50, tentu saja kita mesti sangat memperhatikan makanan kita. Sayur-sayuran yang direbus, jadi bisa saja, cuman porsi tetap kita perhatikan, karena kalau udah di atas 50, kebutuhan kita nggak berlebihan lagi, nggak terlalu banyak lagi. Hai pemirsa, selamat berpuasa dan sebentar lagi kita akan berbuka puasa. Hari ini saya sedang menyiapkan beberapa makanan untuk berbuka dan saya rasanya kok nggak turun-turun berat badan saat puasa ini. Makanan yang ada sekarang ini ada daun singkong, ada lamur daging, ada tempe dengan sambal, itu dengan nasi juga. Saya suka makannya nasi merah, tapi saya belum tahu nih apakah ini tepat untuk saya di atas 50 tahun buka seperti ini. Dan tajilnya tentunya sebelum buka puasa makan yang manis-manis kan, saya siapkan korma. Nah, nanti selanjutnya saya mau tanya jawab dengan dokter Cindy. Juga ada Mbak Anne yang mau ikut berbuka puasa dengan saya. Tentunya berbeda juga nih pasti pola makan untuk yang di bawah 50 tahun. Dan baiklah, nanti kita tunggu wawancara saya tanya jawab dengan Dr. Cindy SPGK bagaimana diet untuk di atas usia 50 atau di bawah 50, khususnya 20 tahun, 30 tahun pada bulan puasa ini dan saat pandemi corona. Tunggu ya. Hai pemirsa, ya, saya sekarang akan bicara dengan Dr. Cindy, ya, Dr. Cindy SPGK yang akan menjelaskan bagaimana diet untuk umur saya di atas 50 dan juga untuk yang di bawah 50 tahun. Mungkin ada mana sini deh. Baik Dr. Cindy, ya, perkenalkan ada Anda juga yang ingin tahu bagaimana diet di usia umur 20-30 dan saya juga di umur 50 tahun. Ya. Mungkin Dr. Cindy bisa langsung jelaskan bagaimana kira-kira diet saya ini yang hari ini kalau saya lihat ini. Diet saya hari ini ada tempe, lamur daging, daun singkong dengan nasi. Ya, seperti itu. Bisa dikasih jawaban Dr. Cindy? Ya. Jadi sering kita pada usia di atas 50, godaan itu makin meningkat. Dimana kita bisa lebih sering ketemu sama teman-teman, lebih sering ngopi-ngopi sore. Nah itu yang membuat yang mungkin tadinya kita nggak punya penyakit apa-apa, jadi nambah penyakitnya. Yang mungkin tadinya berat badan kita aman, jadi makin meningkat. Sehingga pada usia di atas 50, tentu saja kita mesti sangat memperhatikan makanan kita. Misalnya makanannya itu mengandung banyak goreng-gorengan, atau makanannya itu mengandung banyak lemak, atau makanannya itu mengandung banyak gula. Nah, itu akan membuat total asupan kita jadi berlebihan. Nah, kalau total asupan kita berlebihan, tentu saja resiko kita untuk naik berat badannya itu menjadi meningkat. Ditambah kalau kita misalnya kegemukan, berat badannya lebih, resiko penyakit lain ikut-ikutan naik, misalnya diabetes, sakit jantung, darah tinggi, kolesterol, itu semuanya jadi meningkat. Sehingga kita butuh memperhatikan makanan yang perlu kita konsumsi. Jadi ada sandung lamur, aku rasa hati-hati juga cara makan makanan yang mengandung tinggi lemak, atau mungkin ini memakai santan
Santannya kita mesti batasi, jangan berlebihan di situ. Kalau kita masih muda mungkin kalau nggak berlebihan masih nggak apa-apa ya, cuma sedikit-sedikit. Tapi tetap mau di atas 50 atau di bawah 50, tetap makanan kita bersih, terus harus menjaga supaya jangan sampai kita sakit. Jadi kesehatan kita perlu dijaga, mau di umur di bawah 50 ataupun di atas 50. Jadi semua makanan sebaiknya bergizi lengkap dan seimbang. Sumber karbohidrat nggak usah berlebihan, si gula itu sangat-sangat kita batasin, protein perlu kita penuhin karena kita butuh banget supaya kebutuhan akan protein kita bisa terpenuhi, otak kita akan pakai untuk memenuhi kebutuhan protein tersebut. Nah, lemak, hati-hati di lemak jelek, makanan yang mengandung lemak jenuh, makanan mengandung saturated fat itu harus kita batasi. Yang tadi ya, goreng-gorengan, yang terlalu tinggi santan, yang terlalu tinggi lemak itu harus kita batasi. Nah, kemudian buntil sayur sih ya, pakai teri lagi bagus ya. Teri itu juga ada kalsiumnya di situ, tapi hati-hati di santannya karena kalau santannya berlebihan tentu saja total asupan kita jadi berlebihan karena kalori dari santan tersebut. Karena kalau dari sayur kalorinya nggak terlalu lebih, kalorinya rendah kalau dari sayur, cuman karena ada tambahan si santan kalorinya jadi meningkat. Jadi kalau misalnya makanan yang lain adalah udah banyak kalorinya, sayurnya kalau bisa dalam bentuk misalnya dilalap atau di sup atau ditumis saja sehingga tambahan kalorinya nggak berlebihan. Yang berikutnya tempe dioseng, boleh saja tempe kita oseng karena kalau dioseng atau ditumis itu pemakaian minyaknya kan nggak berlebihan, sehingga kalau minyaknya nggak berlebihan, total kalori yang ditambahkan dari minyak tersebut juga tidak jadi terlalu banyak. Tapi ya tetap kita lihat osengnya pakai minyaknya berapa banyak. Kalau misalnya udah oseng tapi minyaknya banyak juga, tetap kalorinya akan tambah. Mungkin nggak ada salahnya selain tempe yang dioseng ditambahin sayur sehingga kita juga bisa lebih kenyang. Nah, selain itu ada selat Solo. Selat Solo saya lihat lumayan bagus karena di situ dagingnya saya rasa itu memakai nggak terlalu berbumbu-bumbu santan, jadi dia pakai kecap. Jadi kalau kecapnya nggak berlebihan itu nggak apa-apa. Didukung sama sayur-sayuran yang hanya direbus itu boleh. Nah, kalau berat badannya lebih atau umurnya udah lebih dari 50, nggak ada salahnya kentangnya jangan yang digoreng-goreng. Jadi kita pilih kentangnya yang direbus atau dipanggang untuk sebagai teman si selat Solonya tersebut. Terus ada bistik daging. Bistik daging aku rasa nggak apa-apa. Dimana bistik daging itu daging tambahannya nggak banyak, saya lihat sausnya juga lumayan ditambah dengan sayur-sayuran yang direbus, jadi bisa saja, cuman porsi tetap kita perhatikan karena kalau dari atas 50 kebutuhan kita nggak berlebihan lagi, nggak terlalu banyak lagi. Yang lain saya rasa olahraga jangan lupa perlu dikerjakan, dan minumannya jangan minuman yang manis karena kalau begitu minumannya manis kalorinya nambah, jadi minumnya yang putih aja. Atau kalau misalnya seperti kemarin ya pas lagi berpuasa kita bikin sesuatu dengan sirupnya yang sirup diet yang hampir ada kalori boleh, tapi lebih bagus banget kalau kita minum air putih saja. Saya rasa dari saya sekian. Ya, terima kasih Dr. Cindy atas penjelasan yang sangat lengkap. Semoga kita bermanfaat. Ada yang kurang nggak ya makanannya? Makanannya sih kita udah cukup seperti itu. Jadi yang kita mau tahu ya. Terima kasih. Nanti kita ketemu lagi di acara yang lain Dr. Cindy ya. Penjelasannya ya. Boleh. Ya, baik. Ya. Baik Dr. Cindy. Mungkin bisa IG-nya apa? IG Dr. Cindy mungkin biar nanti semua viewernya. Nanti saya WhatsApp ya. Iya baik ya. Baik. Makasih Dr. Cindy. Ya. Sama-sama. Ya. Tadi Dr. Cindy udah bilang kalau kita cenderung gendut, kalorinya harus lebih rendah. Saya kan cenderung gendut, jadi kalori saya harus 1200, 1300. Tadi Dr. Cindy juga bilang, ini udah oke, tapi nggak boleh digoreng.
ini terinya kayaknya digoreng nih. Jadi harusnya di apa tuh? Jangan digoreng, artinya cuma dikukus gitu kan. Ya, pokoknya untuk saya itu nggak boleh goreng-goreng. Gitu. Ini pun dagingnya juga salah juga deh. Dagingnya ada lemaknya nih. Ini memang, memang nggak salah pemilihan daging. Jadi daging pun boleh untuk protein hewaninya, karena saya juga perlu protein, tapi nggak boleh ada lemaknya dagingnya. Dan menurut tadi dokter Cindy, jangan digoreng juga. Lebih baik dibikin sop gitu. Yang mengandung minyak. Kalau tempenya udah oke, asal dari sini juga bilang jangan digoreng. Intinya diet di atas usia 50 tidak boleh ada gorengan. Ya. Dan juga kan saya mau bukanya nanti takjilnya tuh dengan kurma. Nah, ini kurma ada coklatnya lagi. Iya. Jadi kayaknya nggak boleh banyak-banyak. Kita satu aja cukup ya. Nah, kalau untuk Mbak Anda yang lebih muda dari saya jauh, usia 20 tahun ini, yang mungkin agak lebih fresh dari saya pola makannya. Intinya harus seimbang, protein, karbohidrat, lemak, tetapi semuanya harus yang tidak boleh jenuh. Seperti itu, iya. Dan untuk saya khususnya yang di atas 50 tahun tidak boleh banyak yang digoreng. Dan kurangi, jangan pakai MSG tentunya. Dan garamnya sedikit, jangan terlalu banyak. Karena garam juga nanti membuat masalah lagi. Apalagi kalau yang cenderung punya darah tinggi, hipertensi, apalagi riwayat stroke, itu nggak boleh banget kan makan seperti itu. Jadi ini serba harus hati-hati. Serba harus hati-hati. Harus khusus Iya, diet gitu betul. ya. Pantes waktu itu ketahuan sama saya, kenapa saya dalam puasa ini nggak turun-turun berat badannya. Memang terlalu banyak digoreng ini saya seperti ini. Kalau gitu nanti saya akan coba lagi foto Cindy untuk pola makan apa lagi nanti. Tapi akan saya coba kolaknya tadi. Kolak foto Cindy itu tadi ada labunya, ada kolang kalinya, ada pisangnya, dan dia memakai katanya gula merah yang untuk diet. Itu ada di pasaran, saya akan mau cari itu. Dan tidak memakai santan, pakai susu almond. Memang susu almond itu adalah susu untuk anti aging juga, dan sehat-sehat. Coba nanti cari banyak khasiatnya. Ya sudahlah, yang sekarang mungkin Mbak Ana aja deh yang makan. Saya mungkin mau makan sedikit aja, mungkin dengan tempe saja, dan ada pegang harus ada buah katanya tadi. Ada di lemari es buah semangka. Saya mau makan semangka dan saya mau memenuhi berat badan juga. Tapi tetap saya akan makan karbohidrat yang ada, proteinnya saya kebetulan ada ikan juga, nanti saya mau angetin ikan aja deh, nanti jadi goreng. Jadi ya, dimakan. Jadi makan nih, Mbak Ana aja deh kalau gitu. Silakan Mbak Ana mau dimakan mungkin, ya gitu. Iya. Begitulah mungkin ya Mbak Ana ya. Nanti kita ulang lagi nanti pada saat pemasakan lagi yang lainnya. Ya. Nah pemirsa, saat ini kita harus hati-hati dalam memilih pola makan. Tentu sesuai dengan umur kita. Jangan menganggap enteng dengan memilih makanan. Kita harus dipilihkan dengan sesuai umur. Umur saya sudah 50 tahun, tentu harus melihat kesehatan kita. Walaupun saya tidak ada penyakit apa-apa, tetap harus menjaga bahwa jangan sampai timbul penyakit. Jadi haruslah dipilih makanan yang tepat, tentunya dengan sesuai gizi seimbang dan ada vitamin dan mineral juga. Dan mungkin untuk Mbak Ana yang lebih muda juga tetap harus hati-hati, ya gitu. Silakan Mbak Ana, mungkin ada Instagramnya Mbak Ana yang mau di-share? Ada, nanti Instagram aku dicantumin di sini ya, yaitu Ana Ambara. Oke, nanti bisa dikepoin di situ tuh aku seharinya sama dokter itu Ya, kayak mana. betul, Bisa ya. kelihatan ya dokter. Kelihatan ya. Selalu bikin TikTok atau apa Apa gitu. ya, kita selalu ketemuan terus ya. Nah, kita nggak tahu siapa itu Mbak Ana. Ya. Baiklah pemirsa, cukup sekian hari ini, dan nanti kita tunggu lagi part 3 di bagian masakan, dan nanti akan mencoba lagi masakan yang lainnya. Ini hanya masakan rumahan untuk persiapan puasa hari ini. Jangan lupa di subscribe, di komen, dan juga loncengnya, dan di share. Terima kasih, sampai ketemu lagi di acara selanjutnya.